Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yunia Ratna Zahra dari Program Studi Pendidikan Bangunan kelas A. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai level dan juga grid pada Autodesk Revit. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu level dan juga grid. Jadi, level pada Autodesk Revit digunakan untuk menunjukkan lokasi lantai, fondasi, dan atap bangunan dalam tampilan penampang dan juga elevasi, dan juga dapat ditampilkan dalam 3 dimensi. Penggunaannya, level ini membantu dalam menentukan ketinggian elemen bangunan dan mengatur tata letak vertikal pada suatu proyek. Lalu, grid. Apa itu grid? Fungsi grid merupakan sebagai kerangka acuan untuk menampung kolom dan juga dinding, serta membantu dalam mengatur tata letak horizontal dalam suatu proyek. Kegunaannya adalah, grid ini membantu dalam memposisikan elemen-elemen bangunan secara akurat dan juga konsisten. Nah, untuk penggunaannya pada Revit, kita akan contohkan sedikit bagaimana cara membuat grid juga menentukan level. Langsung saja. Seperti biasa, kita akan membuat new project pada Revit. Di sini saya akan memakai template struktural. Nah, sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai grid. Grid itu pada Revit ada 3 macam. Yang pertama itu ada grid lurus, yang kedua ada grid melengkung, lalu ada juga grid peak line. Di mana grid peak line ini adalah kita dapat mengimport atau mengcopy monitor dari salah satu file dari CAD yang dapat kita import ke dalam Revit. Juga level pun sama, kita dapat mengimport file dari CAD ke Revit agar kita dapat menentukan level pada Revit. Yang pertama, di sini kita akan mencoba membuat grid. Grid yang pertama yang kita buat adalah grid lurus terlebih dahulu. Di sini akan kita coba grid vertikal. Nah, di sini akan otomatis keluar grid 1 ya. Di sini kita bisa langsung copy aja, karena grid itu kan dapat berbagai ukuran ya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita copy, kita klik constraint dan juga multiple-nya agar dia mengcopy dengan tegak lurus, juga dapat langsung kita masukin si jaraknya itu mau berapa. Misal di sini aku mau masukin jaraknya 5 meter. Lalu kita tambah lagi 5 meter. Nah, kita udah membuat 4 garis grid vertikal pada proyek yang akan kita buat. Lalu kita akan bikin lagi grid yang vertikal, yang horizontal. Aku akan buat 1 di sini. Lalu kita bisa langsung copy aja kayak tadi. Jaraknya bebas sesuai kebutuhan ya, teman-teman. Nah, kayak gini contohnya. Di sini si angka-angkanya ini bisa kita ganti, tapi biasanya kalau yang horizontal ini tuh dia dinamainya emang pakai angka, tapi kalau yang si horizontal ini biasanya pakai huruf ya, teman-teman. Kita kasih A, B, dan juga C. Nah, kayak gini bentuk grid yang akan kita buat di Revit. Kayak gini. Lalu sesuai kegunaannya tadi, grid itu untuk menentukan salah satu elemen struktur yaitu kolom. Jadi di mana setiap pertemuan grid itu adalah penempatan kolom atau dinding. Nah,
kita akan coba buat kolom pada tiap pertemuan si grid ini. Di sini kita klik aja kolom. Kita bisa klik satu-satu kolomnya di sini, di sini, di sini juga di sini. Tapi kita akan coba bikin gridnya, kita bikin kolomnya itu pada setiap pertemuan grid. Jadi kita pakai shortcut yang add grid ini. Kita klik. Lalu kita bikin di seluruh ini. Nah, kita klik finish. Di sini kita udah punya kolom di tiap masing-masing pertemuan grid. Nah, kita coba lihat 3 dimensinya kayak gimana. Nah, ini dia 3 dimensi dari grid yang udah kita bikin. Juga si kolomnya udah ada. Kayak gini. Nah, seperti inilah fungsi grid pada suatu desain atau gambar proyek ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, dari sini kita bisa lihat level ya teman-teman. Di pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya, di sini kita kelihatan ada level. Sebelum itu, kita akan mencoba membuat grid yang bisa melengkung. Nah, di sini grid center edge arch. Kita coba bikin, misal di sini. Nah, kayak gini, set. Kita bisa kayak gini, contoh dari grid melengkung ya teman-teman. Kita bakal coba lagi. Nah, kayak gini. Kayak gini lah ya, contoh dari pembuatan grid melengkung itu. Juga di sini ada grid multi-segment, dimana kita bisa bikin gridnya itu tidak beraturan gitu. Bisa nggak tegak lurus, bisa miring, kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Bisa juga nggak harus di garis ya teman-teman. Nah, ini contoh dari grid multi segmen. Jadi bisa di beberapa segmen. Kayak gitu, contoh dari grid juga penempatan kolom pada gridnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan coba bikin grid pada grid pickline, di mana kita akan mengimport si file CAD. Di sini kita pakai template baru ya. Kita klik insert, lalu klik link CAD yang ada di sini. Nah, di sini aku udah punya ininya. Udah punya filenya. Karena kita akan mencoba membuat grid, jadi kita akan pakai denah tapak atasnya aja, denah lantai 1 ya. Kita akan lihat. Nah, ini ada di sini, dan kita akan coba bikin grid pakai grid yang pickline ini. Nah, caranya adalah kita tinggal klik aja. Ini kita udah ngeklik pickline, jadi kita tinggal klik
grid yang udah ada di denah ini biar ada di project kita gitu. Kita klik-klik aja di tiap grid yang udah ada, tinggal klik-klik aja sesuai sama grid yang sesungguhnya. Ini yang vertikal, sekarang yang horizontal. Satu lagi. Yap. Nah, kita boleh bikin beberapa grid pada denah dari CAD. Ini bisa kita ini bisa kita hide ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau kita nge-import itu kita udah tahu gridnya ada di mana, jadi kita tinggal klik-klik aja gitu. Sesuai grid dari yang udah ada di denahnya. Kayak gitu. Nah, ininya bisa kita ganti lah ya. Kayak gitu, teman-teman. Setelah ini kita akan membahas mengenai level pada Revit. Nah, kayak gini. Kalau kita mengimport dari CAD, terus kita pakainya yang grid pick line ini. Kita coba masukin kolom lagi ya, teman-teman. Di semua ini. Nah, ini dia teman-teman. Kita udah bikin kolom di denah yang kita import dari CAD tadi. Oh my god. Nah, ini dia. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai level. Kita akan lihat di sini ya, di contoh yang pertama. Nah, di sini ada level 1 analytical, dan level 2. Ini kita lihat tuh level 2. Ini level 1-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh level tuh seperti yang udah kita jelaskan tadi. Level itu adalah elevasi atau ketinggian pada suatu struktur atau bangunan. Di sini kita klik. Nah, ini tuh adalah tampak A, B, F, C. Ini tuh bisa jadi tampak kanan, tampak sebelah sini ya, teman-teman. Nah, itu tampak kanan, terus North ini kita bisa lihat grid 1, 2, 3, 4, berarti dia itu dia itu bisa tampak depan sini, yang North. Terus yang South, satunya dari sini, berarti kita bisa lihat tampak kirinya, tampak belakang, karena satunya dari sini. Dan seterusnya, kita bisa lihat yang West. Nah, ini mungkin tampak kanannya. Nah, kita akan bahas si levelnya ini. Nah, ini kan tadi ini tampak samping aja ya. Kita akan bahas tampak samping. Ini adalah tampak samping sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Karena ada grid F sama B. Tadi ini grid F-nya adalah grid yang
multi segmen itu ya. Nah, di sini ada level 1 itu jadi si elevasi kolom ini ada di ketinggian 0 atau rata pada tanah gitu. Terus di sini level 2-nya itu ketinggiannya adalah 3 meter atau 3000 mm. Lalu di sini kita bisa menambahkan si levelnya, itu ada di atas grid ini. Kita klik level. Terus di sini kita bisa lihat tingginya mau kita tambah berapa. Kalau kita mau tambah 3000 lagi berarti kita ada patokan di sini 3000. Kalau udah kita klik lalu tarik ke sini. Nah, kayak gini kita bikin grid. Terus ininya bisa kita tarik ke atas. Ini juga bisa. Oh, karena dia segmen ya, kayaknya nggak bisa ditarik. Nah, kayak gini. Jadi level ini bisa jadi ketinggian atau elevasi pada lantai atau apapun. Elevasi lantai lah ya. Nah, itu level 1-nya 0, level 2-nya tambah 3 meter jadi 3000. Lalu level 3-nya 6000, dari 3 meter kita tambah lagi 3 meter jadi ada 6 meter. Terus di sini kita bisa nge-import si ini juga, nge-import si potongan pada linked. Caranya sama kayak tadi, kita tinggal klik insert terus linked. Karena kita mau lihat elevasi-elevasi pada struktur bangunan, otomatis kita harus pilih denahnya yang potongan, teman-teman. Biar kita lihat si elevasinya itu berapa aja. Jadi aku pilih linked-nya adalah yang potongan kayak gini. Terus kita bikin si levelnya. Nah, levelnya tuh kalau di linked itu yang di sini teman-teman tuh. Lantai satunya dia ada pada ketinggian minus 60 karena nolnya itu ada di sini. Nolnya ada di sini. Karena dia turun, jadi dia turun minus 0,6. Kayak gitu. Kita lihat. Oh. Seperti itu, teman-teman, sedikit penjelasan mengenai grid dan juga level. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.